Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sudah selesai membahas beberapa fadhailul ilm atau keutamaan ilmu. Kita lanjut ke fasal yang ketiga, hukmu talabil ilm, hukum mencari ilmu. Mencari ilmu syar'i hukumnya fardu kifayah. Ilmu syar'i itu ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami syariat. Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, nahwu sharaf, ilmu balaghah, dan semua ilmu yang dibutuhkan untuk memahami syariat secara mendalam, hukumnya fardu kifayah. Apa maknanya? Idza qama bihi man yakfi shara fi haqqil akharina sunnatan. Artinya bila sudah ada sebagian kaum muslimin yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya berubah menjadi sunnah bagi yang lainnya. Umpamanya sudah ada yang mempelajari ilmu tafsir, sudah ada ahlinya di bidang hadis, di bidang fikih, usul fikih, maka hukum mempelajari ilmu itu bagi yang lainnya menjadi sunnah. Itu adalah hukum mencari ilmu syar'i secara umum. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa qad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan 'ainan ay fardhu 'ainin. Kadang-kadang mencari ilmu itu menjadi wajib atas individu setiap muslim, artinya menjadi fardhu 'ain. Apa batasannya? Kapan mempelajari ilmu itu menjadi fardu ain? Wa dhabituhu ayyatawaqqafa alaihi ma'rifatu ibadatin yuridu fi'laha aw muamalatin yuridul qiyama biha. Fa innahu yajibu alaihi fi hadhil hal ay ya'rifa kayfa yata'abbadu lillahi bihadhil ibadah wa kaifa yaqumu bihadhil muamalah wa ma 'ada dzalika minal ilmi fa fardhu kifayah. Batasannya apabila seseorang ingin melakukan satu perbuatan ibadah, contohnya mau haji atau mau umrah atau mau sholat, dengan seluruh hal yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu, tayamum, mandi, atau mau mengeluarkan zakat. Kalau sudah sampai pada nisab dan haulnya, maka mempelajari ilmu tentang ibadah yang akan dia lakukan menjadi fardu ain baginya. Orang yang mau haji, fardu ain bagi dia mempelajari manasik haji. Dan begitulah seterusnya.
atau sebuah muamalah yang akan dia lakukan, maka wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang muamalah tersebut dengan kewajiban fardu ain. Adapun bagi yang tidak akan melaksanakannya tidak wajib. Sebentar lagi mau haji. Banyak kaum muslimin yang tidak berhaji. Mungkin sudah, mungkin belum mampu, mungkin ada uzur lain. Bagi yang tidak akan berhaji tidak wajib mempelajari tata cara haji. Jadi begitulah batasannya ketika seseorang mau melakukan ibadah tertentu atau muamalah tertentu, wajib bagi dia mempelajari ilmu tentang amalan tersebut. Selain itu maka hukumnya fardu kifayah. Tapi disebutkan wa yanbaghi li talibil ilm ayyush'ira nafsahu annahu qa'imun bi fardhi kifayah hala talabihi liyahsula lahu thawaba fa'ilil fard ma tahsilil ilmi. Tapi khusus bagi para penuntut ilmu, hendaklah dia menanamkan kepada diri sendiri bahwa dia harus melaksanakan hal yang hukumnya fardu kifayah ini, yaitu mempelajari ilmu syar'i. Seperti umpamanya di antara ikhwan ada yang ingin memahami seluruh seluk-beluk syariat ini, lalu dia belajar. Hukum dia mempelajari baik ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu fiqih, hadis, fardu kifayah. Tapi dia semangat dalam hal itu. Dan mempelajari ilmu yang hukumnya fardu kifayah jauh lebih utama daripada yang sunnah. Apalagi yang mubah. Yang sunnah umpamanya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Seperti ilmu kedokteran, manfaat nggak bagi umat? Manfaat. Mempelajari sunnah. Tapi tidak sampai kepada taraf fardu kifayah yang begitu agung. Jadi bagi talibul ilm atau penuntut ilmu, hendaklah dia memfokuskan perhatiannya untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang hukumnya fardu kifayah, agar pertama, dia memperoleh pahala dari melaksanakan amalan yang hukumnya fardu kifayah. Setiap kali belajar dia dapat pahala. Mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, dengan belajarnya aja dapat pahala. Tidak semua orang yang belajar lalu faham. Ada di sini yang pernah belajar nahwu sharaf? Ada. Berkali-kali. Tapi nggak paham juga. Bisa gurunya yang kurang bisa menerangkan, bisa muridnya yang memang kurang pemaham, bisa dua-duanya. Guruna liar, muridna tambah liar. Ada yang begitu? Ada. Tapi mau paham mau tidak, dengan belajarnya saja sudah dapat pahala. Ini pahala yang pertama. Bonusnya dia nambah ilmu. Dengan bertambah ilmu dia tidak bertambah pahalanya. Tapi dengan adanya ilmu yang difahami itu modal untuk meraih pahala yang lebih besar, lebih banyak, dan tidak ada putusnya. Yang disebut dengan jariyah. Begitu kita memperoleh ilmu, kita ajarkan, kita share, kita dakwahkan. Maka lahirlah banyak kebaikan, lahirlah banyak pahala. Sampai walaupun kita sudah mati, tapi ilmu yang kita ajarkan masih diterapkan oleh orang yang masih hidup, pahalanya terus ngalir ke alam kubur. Berdasarkan hal itulah maka berkata Syekh Al-Utsaimin, wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal bal huwa minal jihadi fi sabilillah.
Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk seutama-utama amal, bahkan dia jihad fisabilillah. Jihadnya seorang muslim di saat tidak perang adalah mencari ilmu. Nabi SAW menyatakan, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, dia sedang jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi jihadnya seorang muslim ketika tidak ada perang adalah mencari ilmu. Bahkan ketika ada kewajiban jihad perang pun Allah menyuruh jangan pergi semuanya. Tidaklah ada beberapa orang yang mendalami agama, bertafakuh dalam masalah agama. Nggak boleh semuanya ikut perang ke medan perang. Beberapa di antara tetap tinggal mempelajari agama. Begitu mujahid pulang dari medan perang, maka diberikan tausiah. Kalau yang kena musibah seperti terluka, bahkan mungkin cacat, diberikan wejangan supaya sabar. Diberikan berita gembira tentang ampunan dan pahala. Kalau umpamanya sehat utuh, membawa kemenangan yang gilang gemilang, diberikan wejangan jangan takabur, jangan sombong, jangan bangga, tetaplah tawadhu. Fungsi ulama, fungsi orang yang berilmu. Jadi dalam keadaan perang pun tidak boleh semuanya. Apalagi dalam keadaan tidak perang, maka jihadkan diri kita untuk mencari ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Hadyu disebutnya ya. Nama lengkapnya adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di awal-awal juz pertama dalam kitabnya. Beliau menjelaskan ada 4 tahapan jihad. Dan 4 tahapan jihad ini sebagai persiapan untuk menghadapi jihad yang sebenarnya. Jihad itu dimulai dari jihad melawan diri sendiri. Lalu jihad melawan syaitan, laknatullahi alaih. Lalu jihad melawan orang kafir. Lalu jihad melawan orang-orang munafik. 4 musuh yang harus dihadapi dengan jihad. Diri sendiri, syaitan, orang kafir, dan orang munafik. Ketika poin pertama jihad melawan diri sendiri ada 4 tahap juga. Dan ini persiapan untuk menghadapi jihad melawan orang kafir. Jangan berharap seseorang mampu berjihad melawan orang kafir sebelum jihad tahapan pertama ini dilalui dulu dan sukses berhasil. Pertama jihad melawan diri sendiri. Jihadun nafas. Ada 4 tahap. Pertama al-jihad fi talabil ilm. Jihad ketika mencari ilmu, itu jihad loh. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena banyak kendala. Karena banyak halangan. Karena banyak benturan kepentingan. Di sisi lain harus ngaji. Di sisi lainnya lagi ada keperluan lain. Kan gitunya. Ngaji teh seminggu sekali. Sekali datang juga efektifnya paling sejam. Kadang-kadang ustadzna ada halangan. Kadang-kadang pas datang telat. Gitu ya. Dikurangi dengan ngobrol siga ahwat ayeuna. Ustadz bicara, ahwat bicara. Di mana-mana ahwat. Tak kedengaran ke sini. Jadi lebih terkurangi lagi. Ya. Butuh jihad agar tidak ngobrol ketika ngaji. Fokus.
Sekarang diam. 5 menit lagi coba nanti ngomong lagi. Jadi pertama jihad melawan diri sendiri dalam hal mencari ilmu. Yang kedua jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu, mengaplikasikan ilmu. Ini juga butuh jihad. Tanpa jihad gak bisa diamalkan tuh. Banyak halangan, kendala. Ketiga jihad melawan diri sendiri ketika mengajarkan atau mendakwahkan ilmu. Bedanya mengamalkan itu diterapkan untuk diri sendiri. Kalau mendakwahkan, mengajarkan, di-share ke orang. Diberitahukan, diajarkan, didakwahkan. Dan terakhir yang keempat, jihad dalam hal bersabar setelah mengajarkan ilmu. Ingat, kenapa ditekankan bersabar? Mengajarkan ilmu itu berisiko loh. Kalau mengamalkan ilmu hanya melawan diri sendiri. Tapi kalau sudah mengajarkan ilmu itu bergesekan dengan kepentingan orang banyak. Orang yang malas kita anjurkan untuk beramal, gak semua orang nerima, tersinggung. Orang melakukan keburukan kita larang, gak semua menerima, bahkan rata-rata tersinggung. Bagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang nasihat? Seorang mukmin ketika menerima nasihat akan merenung. Seorang fasik, fajir, orang durhaka ketika menerima nasihat akan tersinggung. Yang ini merenung, yang ini tersinggung. Yang merenung introspeksi, memperbaiki diri. Yang tersinggung bereaksi, menyerang balik. Mana yang lebih banyak? Tersinggung apa merenung? Tersinggung. Beresiko loh. Dakwah, mengajar, amar ma'ruf nahi munkar itu resiko. Sabar. Tanpa sabar akan bisa bertahan di dunia dakwah. Dai, ustadz, ulama, kiai itu berbuat baik kepada banyak orang, tapi orang yang diberikan perbuatan baik itu membalasnya dengan kebencian, hujatan. Ada dai, ustadz yang ngasih nasihat tapi kemudian dibenci, dihujat. Banyak. Hanya karena tersinggung dengan ajarannya. Walaupun sudah lemah lembut, kalau umpah tersinggungnya itu karena kata-kata yang kasar dari si dai, ya si dai yang salah. Sekebun binatang keluar tuh. Umpatan cacian dasar si tolol, si bodoh, si bego. Nah itu memang tersinggung. Itu ada sisi kesalahan dari si dai, iya. Tapi walaupun dengan lemah lembut, dengan lunak, dengan santun, dengan sopan, dengan baik, tetap saja ada yang tersinggung. Kurang bagaimana dakwah Nabi SAW kepada umatnya? Ada nggak yang tersinggung? Banyak. Ada yang membenci? Banyak. Ada yang mencaci? Banyak. Ada yang mau membunuhnya? Banyak. Kurang apa? Ini resiko dari dakwah. Resiko dari mengajar. Maka dibutuhkan kesabaran. Dan yang menyinggung, menyakiti bukan orang luar, faktor eksternal, kadang-kadang internal, orang dalam. Ketika Nabi SAW membagi ghanimah di perang Hunain, sahabat yang senior dibagi sedikit, yang baru masuk Islam diberi banyak. Ada yang dikasih 100 ekor unta, bayangkan. Miliaran kalau diuangkan nih. Unta anggap saja 50 juta. Kali 100 berapa? 5 miliar ya atau 500 juta? Kalikan sendiri. Apa akibatnya? Yang senior ini banyak menganggap ini gak adil. Lalu berkata, i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Berbuat adillah engkau hai Muhammad karena engkau tidak adil. Bayangkan. Kasar. Padahal Nabi SAW membagi itu atas instruksi wahyu.
Pertama menuduh Nabi tidak adil. Yang kedua Muhammad bukan ya Rasulullah, bukan ya Nabi Allah. Adil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Apa kata Nabi SAW? Rahimallahu Musa. Qad udhiya akthara min hadha fasabara. Semoga Allah memberi rahmat kepada Nabi Musa. Karena dia telah disakiti lebih dari ini, tapi dia tetap sabar. Para nabi disakiti oleh umatnya. Maka tidak heran kalau ada ustadz disakiti oleh jamaahnya, ada. Oleh muridnya, guru disakiti oleh muridnya, ada. Ada banyak. Karena kesalahan guru mungkin. Tapi dibalasnya dengan cara yang melebihi kesalahan gurunya. Atau kadang bukan kesalahan gurunya. Kesalahan muridnya ketika dinasihati tadi. Bukannya merenung malah tersinggung. Akhirnya membenci, memusuhi. Ada yang seperti itu? Ada. Oleh karena itulah maka wajib sabar. Dan untuk bisa sabar butuh jihad. Siapa orang yang berhasil dalam jihad melawan diri sini di 4 level ini, dia sudah punya fondasi yang cukup untuk masuk kepada jihad level berikutnya. Melawan setan, laknatullahi alaih. Siapa yang belum mampu menaklukkan diri sendiri, jangan berharap bisa menang melawan setan. Nah, lalu keberhasilan jihad level pertama melawan diri sendiri menjadi bekal dan senjata untuk melawan setan. Ada rinciannya jihad melawan setan. Kalau berhasil baru dia siap terjun jihad melawan orang kafir. Setelah orang kafir ditaklukkan, muncul orang-orang munafikin tuh. Tasykik. Tasykik itu menanamkan keraguan-raguan tentang Islam. Ada nggak di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin yang menebar syubhat, tapi dia Islam, mau dihajar, dia muslim. Kalau orang kafir mah jelasnya. Tapi dibiarkan omongannya itu tuh. Nggak ada dalam Al-Quran. Ayat yang menyuruh sholat yang 5 waktu, kan ada yang ngomong begitu ya. Memang betul nggak ada. Tapi adanya dalam hadis yang sahih. Tapi ngapain dia ngomong gitu kalau tidak ingin menanamkan keraguan-raguan di kalangan kaum muslimin tentang kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini terinspirasi, idei oleh keyakinan orang Syiah, ahlakahumullah. Orang Syiah berdasarkan ayat sholatnya 3 kali. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mas'ula. Itu ayat. Dirikan sholat sejak mulai matahari terbit, ya, sampai kelam malam, dan dirikan sholat subuh. Jadi 3 kali. Orang-orang Syiah sholatnya 3 kali. Karena berdasarkan ayat. Karena mereka tidak menerima hadis dari kalangan ahlus sunnah. Ada pluralis mengadopsi pola fikir atau keyakinan orang Syiah itu. Dalam Quran gak ada sholat 5 waktu. Ada pernah dengar kan? Ngapain ngomong begitu? Kalau bukan dalam rangka tasykik. Nah itu gak boleh dibiarkan, wajib kita berjihad melawan orang itu tapi dengan ilmu. Menepis syubhatnya, membantah argumentasinya, meluruskan kekeliruan kesalahannya. Itu dengan ilmu yang sudah kita peroleh di jihad level yang pertama tadi. Berdasarkan hal itu maka bekal ilmu sejak dari awal. Jihad melawan setan butuh ilmu. Jihad melawan orang kafir butuh ilmu. Jihad itu ibadah agung. Wajib berilmu dulu. Mana yang harus dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Mana fasilitas yang boleh dirusak, mana yang tidak boleh dirusak. Ilmu fiqih jihadnya ada. Jadi ilmu ini tidak bisa lepas dari seluruh aspek kehidupan manusia. Makanya disebutkan la syakka anna talabal ilm min afdalil a'mal
bal huwa minal jihad fi sabilillah. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu merupakan seutama-utama amal, bahkan dia termasuk jihad fi sabilillah. Terutama di zaman kiwari, kata Syekh Al-Utsaimin. Wala siyama fi waqtina hadha hina bada'atil bid'ah tadhharu fil mujtama'il Islam wa tantashiru wa takthur wa bada'al jahlul katsir mimma yattali'u ila al-ifta' bi ghairi ilm wa bada'al jidal min katsir minan nas. Terutama di zaman kita ini ketika muncul 3 fenomena yang spektakuler, yang harus dihadapi dengan ilmu. Pertama, munculnya kebidahan dan dominan mewarnai kehidupan masyarakat Islam. Tapi karena dominan dianggap bagian dari syariat, padahal kebidahan. Pas ada yang membidahalkan teh aneh gitunya. Terus menyebar, memperbanyak. Ini yang pertama. Kedua, mulai munculnya banyak orang bodoh yang berani, lebih tepatnya nekat memberi fatwa tanpa ilmu. Setiap dai, setiap ustadz menempatkan dirinya pada posisi mufti. Maka dia ijtihad di dalam ceramahnya, di dalam pelajaran-pelajaran. Ayat ini menurut saya begini-begini, ada hadis. Menurut saya hadis itu, dia ijtihad. Merasa ilmunya cukup untuk ijtihad. Dan karena kebodohan orang awam, iya benar-benar diakui, diyakini. Ini bahaya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbiduhu biqalbil ulama. Hatta lam yabqa alim. Wattakhadha an-nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu. Allah tidak akan mencabut ilmu ini dengan cara mencabut ilmu itu begitu saja dari kepala manusia. Enggak. Ada orang yang tidak berilmu tiba-tiba boloon, hilang ilmu. Enggak. Bukan termasuk sunnatullah Allah mencabut ilmu langsung dari ingatan manusia. Enggak. Apalagi dari para ulama. Walakin yaqbidu biqadbil ulama. Tapi Allah cabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ilmu itu tersimpan dalam fikiran, hati para ulama, diwafatkan. Satu demi satu hilang. Akhirnya hatta lam yabqa alim. Tak ada satupun ilmu, orang-orang berilmu yang tersisa. Wattakhadha an-nas ru'asa'u juhala. Orang-orang mengambil orang-orang bodoh sebagai mufti, sebagai pemimpin. Bermunculan tuh ulama-ulama juhala. KW 10. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Ini fenomena yang kedua. Fenomena pertama, munculnya kebidahan dan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua, fenomena kedua, munculnya para mujtahidun jahilun. Orang jahil ijtihad. Dan yang ketiga, jidalnya, perdebatan orang bodoh mendebat orang alim dalam masalah agama dengan kebodohannya. Kata Syekh Al-Utsaimin, fahadhi thalatha umur kulluha tahtamu ala syabab ayyahrisa ala talabil ilm. Ini 3 perkara, 3 fenomena. Semuanya harus dihadapi oleh para pemuda dengan cara bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu. Hadapi ketiga-tiganya dengan ilmu.
Memberantas kebidahan di tengah masyarakat dengan ilmu dijelaskan secara hikmah, secara ilmiah. Demikian juga umpamanya memberantas orang-orang bodoh yang kemudian memberi fatwa, ya diberantas, dibantah, diluruskan, disadarkan. Demikian juga jidalnya orang-orang munafik, perdebatan, dibantah. Itu semuanya dengan ilmu. Inilah 3. Oleh karena itulah maka ilmu merupakan senjata yang wajib dimiliki di zaman kiwari. Maka di akhir bab ini berkata Syekh Al-Utsaimin, "Famin ajli dzalik fanahnu fi daruratin ila ahli al-ilmi indahum rusukhun wa sa'atun wa ittila'un wa indahum fiqhun fid din." عندهم حكمة في توجيه عباد الله لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم النظر في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مده إلا الله. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kita amat sangat butuh kepada orang yang berilmu, yang memiliki kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan kekuatan mutola'ah. Maksud kekuatan mutola'ah mungkin daya analisa yang sangat tajam terhadap ilmu yang dipelajari. Untuk bisa mutola'ah kitab itu perlu kesungguh-sungguhan, terutama mood untuk menelaah. Tanpa mood malas. Orang paling cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam sudah tutup. Itu lemah. Kekuatan mutola'ah menyebabkan orang bisa berjam-jam. Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam sehari semalam beliau menyempatkan 12 jam untuk mempelajari ilmu. Dibagi 2 jam, 2 jam. 2 jam untuk mempelajari bahasa Arab. Beliau sudah bisa bahasa Arab, sudah jago, tapi masih belajar. Al-Utsaimin itu lahir di Arab, orang Arab, sehari-hari bahasa Arab. Tapi beliau belajar nahwu dari mulai matan al-Ajurumiyah. Terus sampai ke Alfiyah. Belajar ke Syekh bin Baz rahimahullah. Karena sudah jago bahasa Arab, kenapa belajar lagi? Sama aja dengan kita jago bahasa Indonesia. Tapi di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia? Ada. Untuk apa? Karena sudah sehari-hari. Itu gramatikanya, tata bahasanya. Orang Arab pintar ngomong belum tentu faham nahwu sharaf loh. Apalagi balaghah. Jangan antum menyangka kalau antum haji umroh, ketika berdagang, ketika belanja tukang dagang, ada orang India, Pakistan, Bangladesh, orang Indonesia gitu. Tapi ngomongnya bahasa Arab. Pintar, lancar. Jangan anggap mereka jago bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Amiyah. Dan Amiyah bukan bahasa Arab. Dari kalimat-kalimat bahasa Arab, tapi strukturnya ngaco. Anta ma'lum Arabi. Gitu. Maksudnya kamu bisa bahasa Arab. Kalau ditinjau, ditelaah dari ilmu nahwu, naon ya teh. Ngomong naon, anta ma'lum Arabi. Ana ma fi kalam Arab. Artinya saya tidak bisa bahasa Arab. Ma fi kalam Arab. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Amiyah, bahasa slang. Tapi ketika mereka disodori kitab, nggak bisa baca. Ketika mereka disodori muhadharah atau ceramah dari syekh yang memakai bahasa fusha, mereka nggak paham. Nah, maka perlu belajar apa? Nahwu sharaf. Orang Arab sendiri belajar nahwu sharaf.
Sebagaimana kita orang Indonesia belajar juga tata bahasa Indonesia. Apakah pelajaran bahasa Indonesia kita nilainya selalu 10 di kelas? Jarang ya. 6-7 sudah gede ya teh. Yang penting lulus gitu ya. Suruh ngarang pakai bahasa Arab. Ari ngegibah ngerumpi pinternya disuruh ngarang yang benar mah nggak bisa dah. Maka seseorang dianggap berkemampuan bahasa disebut ada maharatullah. Maharatul kemahiran berbahasa dari 4 aspek. Pertama, reading, membaca. Kedua, speaking, muhaddatsah, berbicara. Ketiga, listening. Disebutnya fahmul masmu, memahami apa yang didengar. Yang keempatnya kitabah, nulis. Maksudnya bukan nulis nyalin, tapi ngarang dengan bahasa, struktur bahasa yang kita bikin sendiri. Kalau umpamanya sudah bisa berbicara, sudah bisa menulis, sudah bisa membaca dan faham, fahmul makru, memahami apa yang dibaca, dan sudah bisa memahami apa yang didengar, ya orang itu bisa menguasai bahasa tersebut. Apakah kita sudah dianggap mampu berbahasa Indonesia? Lihat, kita bisa bicara? Ya. Kita bisa faham apa yang diomongkan orang dengan bahasa Indonesia? Ya. Kita bisa membaca? Ya. Satu lagi, bisa ngarang enggak? Jarang kan? Berarti kita dianggap belum bisa bahasa Indonesia tuh. Belum berkemampuan. Belum mahir berbahasa Indonesia. Begitu juga berlaku dalam bahasa lain. Ya. Imam An-Nawawi 12 jam, 2 jam untuk belajar hadis, 2 jam belajar tafsir, 2 jam belajar nahwu, 2 jam lagi belajar fiqh, usul fikih, terus 6 fan dalam sehari. Dan setiap yang beliau pelajari ditulis. Sehingga tidak heran lahir banyak kitab dari kesungguh-sungguhan. Kalau di dunia olahraga, seorang atlet profesional berapa jam sehari dia latihan? Kalau ada atlet profesional sehari 12 jam latihan, pasti bakal jadi juara dunia dalam bidang apapun itu ya. Ini dalam bidang ilmu. Para ulama ibarat atlet profesional di bidang ilmu. Atlet profesional itu ada pertandingan atau tidak ada, tetap latihan minimal menjaga kebugarannya ya. Nggak ada atlet profesional pas sebulan nggak ada pertandingan nganggur gitu. Pas ada pertandingan mau kedodoran nanti pas lari. Mau ada pertandingan mau tidak tetap latihan. Pas ngedadak ada pertandingan sudah siap. Seorang alim mau ada taklim, mau ngajar, mau dakwah atau tidak tetap baca. Karena dia butuh untuk dirinya sendiri. Kalau umpamanya nggak ada kajian, santai, relax. Pas ada kajian besoknya baru baca, sekarang kedodoran itu. Sama dengan umpamanya sebulan lagi mau badminton, tenang masih lama sebulan. Makan, minum, santai, tidur. Pas umpamanya besoknya mau pertandingan baru sekarang, stretching baru sekarang, senam-senam, besoknya tuh baru setengah set juga sudah nambruknya, fisiknya nggak akan kuat. Amatir yang begitu. Para dai mau ngaji, mau tidak baca tetap. Dia butuh itu untuk dirinya. Jadi pas supaya ada ngadadak ditodong, tolong isi, siap. Dan memang sudah siap gitu kan. Tapi kalau umpamanya nggak ada kajian sebulan libur nggak baca, nggak belajar, nggak mau buka kitab, libur. Terus saya buka YouTube umpamanya. Pas besok ngisi, baru baca, kedodoran sudah. Ngisinya 2 jam, bacanya 1 jam, atau ngisinya 1 jam, bacanya 1 jam, baca 1 jam, pas diajarkan 10 menit beres, naon deui dia bahan.
Akhirnya apa yang terjadi? Cerita pengalaman pribadi yang ditambah-tambah biar seru. Ada ustadz dai yang seperti itu? Iya, banyak. Berdasarkan hal itulah maka luangkan waktu untuk belajar bagi seorang thalibul ilm minimal untuk kepentingan diri sendiri. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu bukan untuk kepentingan dakwah atau ngajar, tapi minimal untuk kepentingan diri kita agar kita tercas imannya, hatinya, jiwanya, dan memiliki tambahan informasi yang perlu untuk membuat ibadah dan amal kita lebih benar dibanding sebelumnya, lebih sempurna daripada sebelumnya. Ya, inilah ikhwan penjelasan kita di pagi hari ini tentang hukum dari mencari ilmu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab mencari ilmu. Ini sangat perlu agar tidak tertipu dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana kalau orang yang tidak berilmu lalu berguru kepada beberapa orang guru, ustaz, kiai, ulama, boleh apa tidak? Kalau yang dimaksud berguru tersebut adalah ilmu yang umum, boleh kepada siapapun. Selama guru tersebut, ulama tersebut, ustaz tersebut lurus pemahaman, akidahnya, manhajnya, dan keilmuannya memadai. Boleh. Adapun kalau mau belajar ilmu syar'i, maka sangat tidak dianjurkan berguru satu disiplin ilmu ke banyak guru. Sudah ke satu aja. Seperti contoh umpama belajar usul fiqh. Sudah pegang satu guru ini saja. Jangan sampai usul fiqh ke sini belajar, ke sana belajar. Liar nantinya, bingung. Dan inilah yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau melarang belajar ke banyak guru untuk satu disiplin ilmu. Karena setiap guru memiliki metodologi tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Walaupun ya, hasil akhirnya akan sama. Sama dengan gini, kita belajar tata cara baca Al-Quran. Ada banyak buku panduan, ada Iqra, ada Qiraati, ada apa lagi? Cukup kita berpegang kepada satu aja. Kalau Iqra sudah tuh 1 sampai 6 sudah. Kalau Qiraati dari awal sampai akhir. Jangan sampai Iqra belajar, Qiraati belajar, metodenya kan berbeda. Liur. Cukup satu. Maka buku manapun yang kita pelajari untuk membaca Al-Quran, hasil akhirnya sama. Apakah orang yang belajar baca Quran dari Iqra, cara bacanya berbeda dengan orang yang belajarnya dari Qiraati? Gak ada beda, sama. Akhirnya sama. Tajwid makhrajnya sama. Hanya metode mengajarkannya serta sistematika materinya yang berbeda. Oleh karena itu kalau si anak umpama ini belajar di sini umpama pagi hari belajar Iqra, sorenya belajar Qiraati, dijamin liur dia. Bahkan gak paham. Begitu juga disiplin ilmu yang lain. Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i tidak boleh belajar ke yang lain untuk satu disiplin ilmu. Maksudnya itu yang takhassus. Untuk satu disiplin ilmu tertentu. Ya. Tapi kepada siapapun belajar nanti hasil akhirnya sama. Seperti halnya kita umpamanya belajar ilmu nahwu. Bukunya macam-macam.
bisa matan al-ajurumiyah, ya, bisa umpamanya al-muyassar fi ilmin nahwi, bisa umpamanya belajar al-arabiyah lin nasiin, atau bisa belajar umpamanya al-arabiyah li ghairi natiqina biha, bisa belajar alfiyah, ya. Sistematika pembahasannya berbeda, metodologinya berbeda, tapi hasil akhirnya sama. Bahasa Arab orang yang belajar melalui jurumiyah akan sama dengan melalui kitab-kitab lain, ya, sama. Tapi jangan sampai ini pelajari, metodenya beda, sistematiknya beda, liar kita. Nah, bagi kita orang yang mustami'in, ngajinya bukan khusus untuk bisa faham ilmu syar'i, boleh ngaji ke siapapun. Ngaji pengajian umum seperti ini boleh. Selama ustadz yang mengajarkannya dipercaya akidah manhajnya dan keilmuannya, ya. Adapun kalau mau belajar ilmu, disiplin ilmu tertentu, maka cukup belajar ke satu ustadz saja terlebih dulu sampai tuntas. Setelah tuntas paham, boleh belajar ilmu yang sama ke ustadz lain, boleh. Tidak akan liar kalau sudah menguasai, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon nasihat agar mampu jihad melawan diri sendiri. Karena seringkali terkalahkan oleh hawa nafsu. Nanti kita akan bahas, ada babnya itu. Ya, sabar saja. Belum waktunya. Kita baru membahas hukum thalabul ilm. Nanti ada, termasuk adab-adab. Nanti mulai besok ya, bukan besok, hari Ahad. Sabtu depan kita sudah mulai masuk membahas masalah itu, insyaallah. Jadi yang nanya wajib datang lagi nih. Ada lagi? Kalau ada dari Ahmad, mangga. Dari Iwan ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini saja. Ini yang paling saya sukai dari pengajian. Cukup satu pertanyaan, 2 pertanyaan. Insyaallah Allah mudahkan kembali bagi kita untuk berjumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.